Surakarta tak lepas akan sejarah yang pernah ada. Berbagai peninggalan, benda maupun bukan tersebar di berbagai daerah. Salah satunya keraton. Sebelum saat ini menjadi Keraton Surakarta, siapa sangka dulunya merupakan keraton yang terletak di Kartosura dengan sebutan Keraton Kartasura. Kini hanya peninggalan Keraton Kartasura yang menjadi saksi keberadaannya. Keraton Kartasura yang terletak di Dusun Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, merupakan saksi bisu sejarah peradaban Islam di Jawa. Setelah lama ditinggalkan, keraton ini ditemukan kembali pada tahun 1811 dalam kondisi sudah porak-poranda. Pada tahun 1816, Raja memutuskan untuk mengubah bekas keraton ini menjadi sebuah makam, hingga fungsi tersebut dihentikan pada tahun 2010 seiring diberlakukannya Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, nama Surya Lismana SPD. Saya sebagai juru kunci Hastono Keraton Kartosuro secara turun-temurun dari yang buyut saya mulai 1 November 2017 setelah ayah saya yang bernama Raden Tumenggung Kerti Hastono Dipuro Bapak, maka secara langsung nanti secara turun kepada saya, putra pertama yang laki-laki. Dan semenjak menjadi abdi dalem juru kunci, kaparingan asmo atau nama, yaitu adalah Mas Ngabi Suryo Hastono Hadi Projo. Sebagai juru kunci secara turun-temurun 1 November 2017 yang bertugas di Hastono Petilasan Keraton Kartosura. Keraton Kartosuro ini dulu bernama Alas atau Hutan Wonokerto. Dipilih menjadi Keraton Kartosuro itu oleh Sinuwun Amangkurat yang kedua. Sinuwun Amangkurat yang kedua itu juga disebut atau sebutannya Sunan Amangkurat Amral. Dari kata admiral. Kenapa kok admiral atau amral? Karena raja ini atau Sinuwun Amangkurat yang kedua itu dilantik atau diangkat menjadi raja di atas kapal Muse yang berlabuh di Selat Sunda. Kartosuro ini sebagai salah satu peninggalan kerajaan Islam di Jawa khususnya. Kartosuro itu merupakan ibu kota keempat Mataram, ya, dari Kota Gede, Kerto, Pleret, Kartosuro. Sebelum Kartosuro itu berdiri, Mataram Islam ada di Keraton Pleret. Karena Keraton Pleret itu terjadi pemberontakan Trunojoyo, maka Keraton Pleret jatuh ke tangan musuh. Sampai akhirnya Sinuwun Amangkurat Agung atau Amangkurat I itu lari ke Batavia. Sampai di Tegal beliau jatuh sakit dan akhirnya sido di Tegal. Selanjutnya Sunan Amangkurat yang kedua itu memadamkan pemberontakan Trunojoyo. Setelah Trunojoyo nanti dapat dipadamkan, beliau tidak mau lagi ke Keraton Pleret, tetapi justru malah di Semarang. Beliau ketemu dengan penguasa Semarang pada waktu itu, VOC, yaitu adalah bernama Jacob Cooper. Semarang beliau merayakan kemenangan atas Trunojoyo yang kedua adalah merencanakan untuk membuat keraton yang baru. Selanjutnya beliau nanti Sinuwun Amangkurat yang kedua itu diiring oleh Jacob Cooper dari Semarang masuk ke keraton yang baru, dan di keraton yang baru
beliau nanti mengikrarkan, memproklamasikan atau mengumumkan beliau Sinuhun Amangkurat yang kedua menjadi raja di kerajaan yang baru, dan beliau beri nama Kartosuro Hadiningrat. Karto itu artinya adalah Gemah Ripah Loh Jinawi, maju, kemudian makmur, kemudian Suro itu adalah wani, sehingga nama Kartosuro itu adalah berani menjadi negara yang besar, makmur, sejahtera, dan lain sebagainya. Itu awal mulai berdirinya Keraton Kartosuro. Masa kejayaan Keraton Kartasura tidaklah berlangsung lama. Konflik internal dan eksternal pun menghancurkan stabilitasnya. Pada tahun 1742, Keraton Kartasura diserang dan hancur dalam pemberontakan yang dikenal sebagai Geger Pecinan. Geger Pecinan itu dilakukan oleh Raden Mas Garing beserta orang-orang Cina yang berada di Semarang. Tahun 1742, beliau meraboso perang atau masuk ke keraton, menyerang Kartosuro, dan akhirnya keraton dapat dikuasai. Kalau keraton sudah jatuh, maka wibawanya sudah tidak ada, sehingga harus pindah. Selanjutnya nanti ada merencanakan berpindah ke keraton yang baru, yaitu adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Dengan pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta, terdapat warisan peninggalan Keraton Kartasura yang masih ada hingga saat ini. Benteng Sri Manganti dan Benteng Baluarti. Benteng Sri Manganti berfungsi sebagai benteng pertahanan bagian dalam Keraton Kartasura, sedangkan Benteng Baluarti sebagai benteng luar yang melindungi Benteng Sri Manganti. Kedua benteng ini menggambarkan strategi pertahanan yang diterapkan untuk melindungi pusat pemerintahan dari serangan penjajah. Sumur Bandung. Sumur ini merupakan buatan dari Sampean Dalem ingkang Sinuhun Pakubuwono I, yang dahulu air sumur ini digunakan untuk mandi jinabat, berwudu maupun mensucikan diri lainnya. Selain itu, air sumur ini juga dimanfaatkan para bangsawan untuk mandi dan minum dengan tujuan ngalap barokah dari Sinuhun Pakubuwono I. Gedong Obat dahulu merupakan tempat penyimpanan obat dan mesiu keraton, namun saat ini pun telah menjadi tempat pemakaman. Gedong Piring, bangunan yang didirikan oleh VOC sebagai tempat penjagaan dan pengawasan terhadap Keraton Kartasura. Lokasi Gedong Miring ini berada di sisi utara Benteng Sri Manganti Keraton Kartasura. Gunung Kunci adalah gundukan tanah hasil galian sendang yang dibuat raja sebagai tempat rekreasi keluarga raja yang dinamakan Segoroyoso. Mengapa dinamakan Gunung Kunci? Karena di sekitar gundukan terdapat banyak tumbuhan kunci yang ditanam oleh raja. Warisan-warisan ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Keraton Kartasura yang hingga kini terus dihormati sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara.
Selanjutnya, struktur Keraton Kartasura. Pada umumnya, keraton memiliki alun-alun, masjid agung, dan pasar yang sebagai simbol keraton Islam. Simbol yang pertama adalah alun-alun Keraton Kartasura, yang dimana pada zaman dahulu sebagai tempat berkumpul raja dengan rakyatnya, dan sekarang telah menjadi pemukiman warga setempat. Simbol yang kedua adalah Masjid Agung Keraton, yang saat ini pun telah berubah menjadi tempat pemakaman yang menandakan tumpasnya sebuah keraton, di mana masjid tersebut telah dipindahkan ke keraton yang baru, yaitu Keraton Surakarta. Simbol ketiga ialah Pasar Keraton, yang hingga saat ini pasar masih ramai dikunjungi warga setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.